Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 15 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan materi tentang Information Security. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Inka Supu, dengan NIM 2106 1104 0165. Yang kedua ada Jessica Manungho dengan NIM 2106 1104 0169. Dan yang ketiga ada Renita Thomas dengan NIM 2106 1104 0198. Nah, pengertian Information Security. Menurut CISCO, Information Security atau yang biasa disebut juga dengan InfoSec adalah proses dan perangkat yang didesain untuk melindungi informasi penting dan rahasia suatu bisnis dari terjadinya modifikasi atau kerusakan. Nah, selain itu, Information Security juga bisa diartikan sebagai perlindungan kepada informasi atau sistem informasi dari akses, penggunaan, gangguan, modifikasi, dan perusakan yang tidak diizinkan. Nah, Information Security adalah bagian krusial dari Cyber Security yang merupakan proses yang didesain khusus untuk keamanan data. Cyber Security merupakan istilah yang lebih general dibandingkan InfoSec. Secara khusus, terkadang ada pekerjaan untuk menangani Information Security. Jenisnya bisa beragam. Terlepas dari itu, menurut InfoSec Institute, beberapa pekerjaan ini membutuhkan latar belakang programmer yang kuat. Konsep Cyber Security. Ada 3 konsep untuk memahami Cyber Security, yaitu pertama, kerahasiaan. Konsep pertama adalah kerahasiaan. Maksudnya adalah membatasi akses dan hanya diperuntukkan orang-orang tertentu. Hal itu penting dilakukan agar di kemudian hari tidak terjadi kebocoran data. Misalnya, hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses laporan keuangan, sedangkan lainnya tidak. Satu hal yang penting dari kerahasiaan adalah mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA. Jadi ketika hendak mengakses akun tertentu harus melewati 2 proses. Pertama, masuk melalui password. Kedua, masuk melalui kode khusus yang dikirim ke piranti tertentu. Kedua, ketersediaan. Konsep ketiga adalah siap sedia. Maksudnya, jangan sampai pelanggan kecewa dengan sistem yang Anda atau perusahaan miliki. Misalnya perusahaan Anda berbasis aplikasi keuangan, tiba-tiba aplikasi keuangan sedang macet dan tidak tertangani dalam kurun waktu tertentu. Hal ini dapat membuat pelanggan berpindah ke kompetitor. 3. Integritas. Maksudnya, menyampaikan informasi yang benar, tepat, dan akurat kepada publik. Selain menyimpan informasi, perusahaan perlu menjaga data yang dimiliki pengguna. Jangan sampai hal tersebut bocor ke pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Cara menghindari kebocoran data seperti enkripsi, tanda tangan digital, atau Certificate Authority atau CA. Jenis-jenis Information Security. 1. Application Security. Application Security atau keamanan aplikasi mencakup kerentanan software di aplikasi web dan mobile serta Programming Interface atau APIs. Kerentanan ini bisa ditemukan di autentikasi atau otorisasi pengguna. Selain itu, bisa pula ditemukan di integritas, kode dan konfigurasi, serta kebijakan dan prosedur. Kerentanan aplikasi mengakibatkan rentannya terjadi pelanggaran information security yang signifikan. Application security merupakan salah satu parameter penting dalam InfoSec. 2. Cloud Security. Cloud Security atau keamanan cloud berfokus pada pembuatan hosting aplikasi yang aman. Hal ini termasuk saat berhubungan dengan aplikasi cloud pihak ketiga. Cloud sendiri artinya adalah aplikasi yang beroperasi dengan sistem berbagai atau shared environment. Perusahaan dan bisnis perlu memastikan bahwa terdapat batasan dan isolasi yang aman di antara proses pembagian ketika menggunakan cloud. Ya, kriptografi, enkripsi data saat sedang diproses membantu memastikan kerahasiaan dan integritas data. Tanda tangan digital biasanya digunakan dalam kasus kriptografi untuk memvalidasi
keaslian data. Oleh karena itu, kriptografi dan enkripsi menjadi sangat penting. Salah satu contoh dari kriptografi adalah Advanced Encryption Standard atau AES. 4. Keamanan infrastruktur. Keamanan infrastruktur berkaitan dengan perlindungan jaringan internal dan eksternal seperti laboratorium, pusat data, server, desktop, dan perangkat seluler. 5. Respon insiden. Respon insiden berfungsi memantau dan menyelidiki perilaku serta aktivitas yang berbahaya atau mencurigakan. Untuk mencegah pelanggaran, staf IT harus memiliki rencana insiden untuk mengatasi ancaman yang ada dan memulihkan jaringan. Selain itu, rencana tersebut perlu meliputi menciptakan sistem yang dapat menyimpan data untuk digunakan dalam analisis forensik dan penuntutan yang mungkin terjadi. Data ini juga digunakan untuk membantu mencegah pelanggaran lebih lanjut dan menemukan penyerang. 6. Manajemen kerentanan. Manajemen kerentanan adalah proses pemindaian lingkungan untuk menemukan titik-titik lemah dan memprioritaskan perbaikan berdasarkan risiko. Di banyak jaringan, bisnis terus menambahkan aplikasi pengguna, infrastruktur, dan lain-lain. Oleh karena itu, penting untuk selalu memindai jaringan secara konstan sehingga dapat mengetahui jika ada potensi terjadinya kerentanan. Menemukan kerentanan di awal dapat menghemat biaya besar dikeluarkan ketika pelanggaran sudah terjadi. Kita masuk dalam ancaman bagi information security, yakni ancaman dapat berupa serangan pada software, pencurian identitas, sabotase, bahkan penghancuran informasi. Ancaman ini akan berusaha mengambil keuntungan dari kerentanan keamanan. Berikut beberapa ancaman yang harus diketahui dan diantisipasi. Yang pertama, malware. Malware terdiri dari dua kata, yaitu malicious dan software. Pada dasarnya, malware berarti software berbahaya yang dapat berupa kode program yang mengganggu atau apapun yang dirancang untuk melakukan aktivitas jahat pada sistem. Adapun malware terbagi menjadi dua, yaitu infection methods dengan malware action. Malware berdasarkan infection methods antara lain adalah virus, worms, trojan, dan bots. Sementara itu, malware berdasarkan aksi adalah adware, spyware, scareware, rootkits, dan zombie. Kedua, pencurian kekayaan intelektual. Pencurian kekayaan intelektual berarti pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual suatu pihak seperti hak cipta atau paten. Ketiga, pencurian identitas. Pencurian identitas artinya ketika seseorang bertindak sebagai orang lain untuk mendapatkan informasi pribadi seseorang atau mengakses informasi penting. Contohnya di sini seperti mengakses akun media sosial seseorang dengan menggunakan kredensial milik mereka. Keempat, pencurian perangkat dan informasi. Ancaman ini semakin meningkat karena sistem perangkat mobile dan informasi yang telah tersebar melalui mobile dan cloud. Kelima, sabotase. Sabotase berarti menghancurkan situs web suatu perusahaan untuk menghilangkan kepercayaan pelanggan pada perusahaan tersebut. Keenam, pemerasan informasi. Pemerasan informasi adalah pencurian informasi perusahaan untuk menerima pembayaran sebagai imbalannya. Contohnya di sini, mengunci file korban sehingga tidak dapat diakses. Umumnya ini dilakukan untuk memaksa korban membayar sebagai syarat membuka kunci tersebut. Ketujuh, serangan media sosial. Kini serangan media sosial marak terjadi. Istilah cyberkriminal bahkan muncul di mana mereka dapat mengidentifikasi sekelompok situs web dan media sosial yang ramai dikunjungi untuk mencuri informasi. Kedelapan, mobile malware. Banyak yang mengatakan bahwa ketika kita terhubung dengan internet, maka bahaya keamanan akan terjadi. Begitu pula dengan telepon seluler, yang dimana aplikasi game dirancang untuk menarik perhatian pelanggan. Sayangnya, pelanggan bisa secara tidak sengaja
memasang virus di perangkat mereka. Nah, itu dia video pembelajaran yang telah kami sajikan, dan kami berharap semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di video-video pembelajaran selanjutnya.